Yayati kembali ke kerajaan lalu menemui Puru. Kepada putranya ia berkata, "Anakku sayang, sekarang ayahmu sadar ternyata nafsu birahi tidak dapat dilawan dengan melampiaskannya, ibarat memadam api dengan minyak. Padahal aku sudah mendengar dan membaca ajaran itu sejak muda, tetapi tidak menyadarinya baru setelah menjalani kehidupan serba bebas tanpa kekangan ayah menjadi sadar. Tak satu pun keinginan duniawi seperti gandum, emas, sapi, perempuan, dan lain-lain dapat membuat manusia merasa puas. Tak satu pun dapat membuat manusia merasa damai. Kita hanya dapat mencapai kedamaian dengan keseimbangan jiwa yang mengatasi segala kesenangan dan ketidaksenangan. Ketenangan jiwa dan perasaan damai yang sejati adalah karunia mulia dari Yang Maha Kuasa. Wahai Puru putraku, ambillah kembali kemudaanmu dan perintahlah kerajaan ini dengan bijaksana dan penuh kebajikan." Setelah berkata demikian, Yayati memeluk putranya. Seketika ia juga berubah menjadi tua renta dan Puru kembali menjadi muda. Puru meneruskan pemerintahannya dengan adil dan bijaksana. Raja Puru mempunyai putra bernama Dusmanta yang kelak kawin dengan Sakuntala, putri angkat Resi Kanwa. Anak Sakuntala dan Dusmanta dinamai Bharata. Kelak anak keturunan Bharata menjadi wangsa yang termasyhur. Setelah mendapatkan kembali ketuanya, Yayati pergi ke hutan. Di sana ia bertapa dan menjalankan ajarannya suci hingga tiba waktunya ia kembali ke surga. Resi Mandawya adalah seorang resi yang telah memperoleh kekuatan jiwa dan menguasai pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Ia mengisi hari-harinya dengan bertapa dan melaksanakan kebajikan-kebajikan sesuai ajaran suci. Ia tinggal di sebuah pertapaan di tengah hutan. Pada suatu hari ketika ia sedang kusuk bertapa menyatukan jiwa dan pikirannya di bawah sebatang pohon rindang di luar pondoknya, datang segerombolan penyamun ke pertapaannya. Mereka melarikan diri ke dalam hutan, dikejar-kejar bala tentara kerajaan. Mereka mengira akan aman di dalam pertapaan itu. Para penyamun itu bersembunyi di sudut pertapaan dan menyembunyikan harta mereka di sana. Sementara itu, bala tentara kerajaan mengikuti jejak mereka sampai ke pertapaan itu. Pemimpin bala tentara kerajaan melihat Resi Mandawya yang sedang kusuk bertapa, tetapi ia tidak menghormatinya. Dengan suara keras ia berkata kepada pertapa itu, "Hei pertapa, apakah kau melihat perampok lewat di sekitar sini? Ke arah mana mereka pergi? Jawablah segera agar kami bisa menangkap mereka." Resi Mandawya yang benar-benar sedang kusuk beryoga tidak menjawab apa-apa. Pemimpin itu mengulangi pertanyaan dengan kasar, tetapi resi itu tidak mendengar apa-apa karena kusuknya bertapa. Sementara itu, beberapa prajurit memasuki pertapaan dan menggeledah pondok sang pertapa. Mereka menemukan barang-barang rampokan di sana. Segera saja mereka melapor penemuan itu kepada sang pemimpin. Mendengar itu, sang pemimpin memerintahkan pasukannya untuk menyerbu pertapaan itu. Memang benar, semua barang curian mereka temukan di sana. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan para perampok yang bersembunyi di situ. Pemimpin bala tentara kerajaan itu berpikir, "Sekarang aku tahu mengapa Brahmana ini pura-pura diam dan
tenggelam dalam semedinya. Sesungguhnya dia kepala para penyamun itu. Dialah yang merencanakan perampokan ini. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya mengurung pertapa itu, sementara ia pergi melapor ke istana bahwa Resi Mandaya telah ditangkap dan semua barang rampokan ditemukan di pertapaannya. Raja sangat marah mendengar kelancangan kepala perampok yang berani menyamar sebagai seorang resi. Yang disegani tanpa memeriksa laporan itu dengan cermat, raja langsung memerintahkan agar penjahat licik itu disiksa dengan tombak. Pemimpin bala tentara itu segera kembali ke pertapaan dan memerintahkan prajurit-prajuritnya menusuki tubuh resi itu dengan tombak. Setelah puas menusuk-nusuk tubuh resi itu, mereka memancangnya dengan tombak. Mereka meninggalkan sang resi dalam keadaan terpancang di ujung tombak yang ditegakkan. Kemudian mereka kembali ke istana untuk mempersembahkan semua barang rampokan. Sebagai orang suci, meskipun tubuhnya hancur ditusuk tombak, Resi Mandaya tidak mati, ia tetap hidup karena kekuatan yoganya. Kabar tentang apa yang menimpa Resi Mandaya tersebar di seluruh hutan. Para resi yang tinggal di bagian lain hutan itu berdatangan ke pertapaan Resi Mandaya dan menanyakan apa yang menyebabkan sang resi menderita seperti itu. Resi Mandaya menjawab siapa yang bisa disalahkan. Bala tentara raja hanya melaksanakan tugas mereka, yaitu melindungi rakyat dari para penjahat, dan para penjahat memang harus dihukum. Raja terkejut dan cemas ketika mendengar bahwa resi yang telah ditusuk-tusuk dan dipancang dengan tombak ternyata masih hidup dan sedang dikerumuni resi-resi yang bertapa di hutan.